Baiklah, kali ini kita akan bahas mengenai teori struktur modal. Teori struktur modal yaitu menjelaskan bagaimana pengaruh perubahan struktur modal terhadap nilai perusahaan, biaya modal, dan harga pasar saham. Terus untuk struktur modal juga berkaitan dengan pembelanjaan jangka panjang, yaitu perbandingan utang jangka panjang dengan modal sendiri. Jadi maksudnya di sini struktur modal, struktur permodalan perusahaan. Biasanya kan kalau dari uang sendiri namanya modal sendiri. Kalau kita nggak punya uang sendiri, kita pinjam dari modal asing, yaitu namanya hutang. Biasanya hutangnya dalam berbentuk jangka panjang ya. Nah, tapi juga bisa ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, asumsi dalam teori struktur modal tidak ada pajak dan biaya kebangkrutan. Ya, terus ada rasio utang terhadap modal dapat diubah dengan jalan menerbitkan saham. Jadi untuk merubah struktur ya dengan melihat rasio utang, kan ada namanya rasio utang terhadap modal namanya debt to equity ratio. Itu bisa berubah nilai atau persentasenya kalau kita bisa menggunakan dengan jalan menerbitkan saham. Nah, untuk melunasi utang. Jadi kita terbitkan saham, ada yang beli saham, nah masuk dana ke kita, dana yang masuk lalu kita lunasi hutang kita. Atau menambah utang untuk membeli saham yang beredar. Jadi kita tambahin utang untuk beli saham sebagai pemasukan kita, maka nanti modal sahamnya bertambah ya kan, utangnya juga bertambah, maka eh, rasio utangnya berubah terhadap modal. Terus perusahaan punya kebijakan untuk membayarkan seluruh laba sebagai dividen. Jadi kalau kita mendapatkan laba setiap tahunnya, ya ada kebijakan perusahaan untuk membayarkan seluruh labanya sebagai dividen. Ada kebijakannya. Terus investor punya harapan yang sama terhadap laba operasi perusahaan di masa yang akan datang. Jadi kalau misalkan dalam perusahaan bisa investornya banyak ya, tidak cuma satu ya. Biasanya bisa investor itu lebih dari satu. Terus pendapatan operasi perusahaan diharapkan tidak mengalami pertumbuhan. Nah, ini asumsi-asumsi yang kalau misalkan kita gunakan ya, teori struktur modal harus ada asumsi ini. Kalau asumsinya enggak ini, teori struktur modal tidak dapat dipakai atau tidak dapat sebagai dasar gitu ya. Oke, lanjut. Berikutnya, 3 macam tingkat kapitalisasi atau pengembalian. Yaitu pertama namanya tingkat pengembalian utang atau KL. KI di sini pengembalian dari utang. Terus ada rumusnya KI ini adalah F bagi B. F adalah biaya bunga tahunan, B adalah nilai pasar utang. Untuk berikutnya tingkat pengembalian saham biasa. Jadi ada tingkat pengembalian untuk utang dan saham. Itu sebutnya KE. KE itu rumusnya E dibagi S. E adalah pendapatan saham biasa, S adalah nilai pasar saham biasa. Nah, untuk melihat tingkat pengembalian perusahaan, dia ada KO. Nah, KO adalah O dibagi V, yaitu laba bersih operasi dibagi nilai total perusahaan. Oke. Jadi di sini ada laba bersih dan ada laba bersih operasi. Kalau dalam rincian laba rugi itu ada namanya laba kotor, laba bersih operasi, nanti itu ada laba bersih atau disebutnya net income. Ya, terus V adalah untuk melihat nilai total perusahaan, caranya adalah dengan B ditambah S, nilai pasar utang ditambah nilai pasar saham biasa. Jadi biaya modal perusahaan sama dengan biaya modal rata-rata tertimbang. KO sama dengan KI dikali B bagi B tambah S, terus tambah KE dikali S bagi B tambah S. Untuk menjelaskan bagaimana pengaruh perubahan struktur modal terhadap nilai perusahaan, biaya modal dan harga pasar, ada beberapa pendekatan. Itu ada di sini ada 4, yaitu pendekatan laba bersih, net income approach, ada pendekatan laba bersih operasi, ada net operating income approach, terus ada pendekatan tradisional atau sebutnya traditional approach. Dan ada model dari Modigliani dan Miller. Namanya Modigliani-Miller position. Oke. Nah, pendekatan laba bersih atau net income approach. Nah, anggap suatu perusahaan punya utang 100.000 dengan bunga 15% per tahun, laba bersihnya atau disebut laba bersih operasinya diharapkan setiap tahunnya 1.000 juga. Dan tingkat kapitalisasi saham biasa atau KE sebesar 20%. Yang ditanya adalah berapa nilai perusahaan, terus berapa biaya modal perusahaan, dan berapa harga pasar saham perusahaan. Ya.
Oke, ini jawabannya adalah kita cari dulu nilainya yang udah kita ketahui apa aja sih sebenarnya ya di sini mungkin teman-teman ya ini berdasarkan net income approach. Jadi yang udah kita ketahui kita lihat di soal itu ada utangnya, terus ada bunganya 15% per tahun, terus ada laba bersih operasinya dan ada KE-nya. Nah, jadi di sini kalau teman-teman udah tahu nih, ini di sini ada biaya bunga, nilai pasar. Nah, mana yang F, B, E, S, O, V yang mana? Ya, kita lihat di sini ya. Oke, di sini kita berdasarkan net income approach. Nah, di sini ada O yang diketahui dari soal yaitu adalah O. O-nya adalah 1000 laba bersih operasi. Ya, soalnya kita bisa snapshot ya. Soalnya sebelumnya sudah ada terlebih dahulu. Oke, nah ini soalnya. Ya tadi laba bersih operasi ini laba bersih 1000 ya. Sini O-nya 1000, terus ada diketahui bunganya adalah 15%. Nah, maka kalau kita hitung adalah 15% dari utangnya. Utangnya itu 1000 ya, utang 1000. Maka dia dapatlah 150 F-nya. Terus nah nanti untuk mencari E kan ada rumusnya. Di situ E adalah O dikurang F. Jadi E ya adalah O kurang F di situ. Itu jadi dapatnya dia 100.000 dikurang 150. Dapatlah 850. Jadi 150 ya 1000 O. Nah ini 850 dapatnya dari ini. Terus tingkat kapitalis saham ya diketahui ya untuk mencari KE ya rumusnya kita bisa lihat di sini ada rumusnya. KE adalah ya nih E dibagi S ya. Jadi biar tidak salah teman-teman bisa lihat di materi KE adalah E dibagi S. Nah di sini KE-nya udah diketahui ya, KE-nya adalah 0,2 atau 20%. KE itu udah diketahui di soal itu 20%. Ya, jadi KE-nya 0,2, E-nya udah diketahui 850, lalu S-nya belum diketahui. Yang kita cari adalah sekarang di sini nilai S. Ya. Dapat 4250 dari mana sih ya ini caranya? Berarti S adalah 850 dibagi 0,2. Jadi pindah ruas S sama 0,2 ini saling pindah. Dapatlah jadinya ya 4.250. Oke ya, jadi 4.250 caranya seperti ini. Jadi yang diketahui 0,2 ini adalah KE. KE-nya 0,2 atau 20% ada di soal. Ya, tadi di sini. Oke, berikutnya untuk V adalah V adalah B tambah S ya gitu kan. B-nya udah ketahuan dari soal nilai pasar utang. Ini 1000. Nah, jadi B-nya adalah 1000 tambah 4.250. Dapatlah 5.250. Adalah rincian dari jawaban yang ada di sini. Ya. Jadi caranya O-nya udah diketahui ya. Laba operasinya terus tadi B-nya juga sebenarnya B-nya juga udah diketahui. O-nya, F-nya, E-nya, B-nya 1000 juga, terus S-nya 20% ya. Nah, ini cara menjawabnya. Tadi berapa ditanya nilai total perusahaan ya, jawabannya adalah 25.250. Ini baru nilai total. Nah, karena ada soalnya berikutnya berapa nih udah berapa nilai. Terus berapa total modal perusahaan? Berapa biaya modal perusahaan?
terus nanti ada berapa harga saham perusahaan. Nah, kita lihat lagi di sini. Ya. Berapa modal perusahaan, biaya modalnya? Nah, ini caranya adalah KO sama dengan O bagi V. Ya, sudah jelas ya di sini cara menghitungnya. KO sama dengan O bagi V. O-nya 1000, ya diketahui V-nya 5250. Ya, di sini KO sama dengan O bagi V. O-nya adalah 1000, V-nya 5250. Ya, tadi hasilnya adalah 19,05% ya, kali 100%. 19,05% biaya modalnya. Oke, jadi maaf sebelumnya. Jadi 3 pertanyaan sudah terjawab semua ya. Jadi berapa nilai perusahaan, ini V adalah nilai perusahaan, terus tadi ada harga saham itu adalah S, harga pasar saham ya. Jadi berapa harga pasar saham itu adalah S, S-nya sudah terjawab, ada, V-nya ada, dan KO juga sudah ada, yaitu 11, jadi pertanyaannya sudah terjawab semua. Nah, tetapi di sini ada ketentuan ya. Gimana sih kalau jadi ada soal lanjutan, tiba-tiba perusahaan ingin meningkatkan hutang dari 1000 menjadi 3000 dan menggunakan tambahan hutang untuk membeli saham yang beredar dan suku bunganya tetap 15%. Maka nilai perusahaan dan biaya modal perusahaan menjadi berapa sih? Nah, pertama di sini sebenarnya sudah ada jawabannya. Nah, kita buat dulu. Nah, di sini diketahuinya adalah ya, pertama ada O-nya adalah 1000, ya laba bersihnya 1000, terus ada B-nya tadinya 1000 sekarang jadi 3000 ya, terus ada tingkat bunganya ya, di sini ada FF-nya, B bunganya adalah 15%, berarti 15% dari 3000 ya, itu 450. Maka untuk laba untuk saham biasa adalah O dikurang F, yaitu 1000, laba bersih operasi dikurang F-nya 450, maka dapatlah 550. Oke, selanjutnya kita untuk mencari S ya. Mencari S, rumusnya kita menggunakan rumus KE ya sama dengan E bagi S. Ya, tadi KE-nya untuk sudah diketahui, KE-nya adalah 20% ya. Coba ya, tahun 0,2. Ya, KE-nya 0,2, E-nya adalah 550, S-nya belum diketahui. Maka S adalah 550 dibagi 0,2. Jadi adalah S-nya 2750. Oke, ini S-nya. Terus untuk mengetahui nilai total perusahaan V, yaitu V adalah B tambah S. Ya, ini utang yang kita harapkan tadi 3000 meningkat, terus nilai pasar sahamnya jadi 2750. Itu totalnya 5750 ya. Di sini tadi yang untuk masih 1000 itu totalnya jadi 5250. Sekarang dinaikkan 3000 ya, V-nya jadi 5750. Oke, seperti itu. Nah, tinggal bagaimana KO-nya. Ya, di sini KO-nya adalah O bagi V ya. 1000 bagi sini KO-nya kita saja di bawah KO. O bagi V. O-nya 1000, V-nya adalah 5750. Jadi angkanya 17 kali 100% dulu. 17,39% ya di sini. Nah, di sini ada keterangan ya, pengaruh perubahan struktur modal terhadap harga pasar saham berdasarkan pendekatan net income. Jika mulai harga sahamnya 1000 per lembar, 10 per lembar, maka jumlah saham yang beredar sebanyak 425, yaitu 4250 bagi 10.
Apabila tambahan utang 2.000 dipakai membeli kembali saham yang beredar, maka jumlah saham yang bisa dibeli sebanyak 200 lembar, yaitu 2.000 bagi 10. Ya, kalau harga sahamnya diasumsikan Rp10 per lembar. Dengan demikian, setelah sebagian saham dibeli kembali, jumlah saham yang beredar tinggal sebanyak 225 dengan nilai 2750. Ya, sebanyak 225 lembar senilai 2750 atau harga per lembar sahamnya 12,2, yaitu 2750 bagi 225, lebih tinggi dari 10. Oke. Nah, ini contohnya grafik pengaruh struktur modal terhadap biaya modal. Ya, tadi ada KI, KO, dan KI. Ya, jadi kalau kita kembali sebelumnya, nah ini adalah KI, KE, dan KO. Tingkat pengambilan utang adalah KI, tingkat pengembalian saham adalah KI, dan tingkat pengembalian perusahaan namanya KO. Ini grafiknya hubungan antara KI, KE, dan KO. Ya, KE selalu flat di sini, tingkat pengembaliannya jadi 20% terus KI-nya juga, nah tinggal KO-nya lama-lama menurun. Ya, berdasarkan pendekatan NI, struktur modal optimal tercapai ketika penggunaan utang semakin maksimal. Jadi kalau penggunaan utang semakin maksimal, maka struktur modal makin optimal. Terus ada pendekatan laba bersih operasi, namanya net operating income approach. Kalau tadi net income approach. Ini pendekatan laba bersih operasi ya. Jadi ada 3 ya tadi. Pendekatannya ada 4. Tadi pendekatan laba bersih net income, sekarang pendekatan laba bersih net operasi, net operating income approach ya. Oke. Nah, ini sebenarnya pendekatan ini ya mengasumsikan biaya modal perusahaan KO tetap pada berbagai tingkat penggunaan utang. Jadi mau utangnya mau bagaimanapun KO-nya tetap kalau pakai net operating income approach. Itu KO-nya 20%. Nah, di sini contohnya laba operasi 1.000, KO-nya 0,2. Ya, ini lagi KO ya, bukan KE, K0 ya. Bukan KE. KO-nya 0,2, jadi 1.000 dibagi 0,2 ya, dapatlah V. Ya, karena sebegini rumusnya adalah KO adalah O dibagi V. Ya, jadi kita lihat berapa sih KE-nya gitu kan, dengan KO-nya tetap 20%, terus O-nya 1.000 nilai laba bersih operasinya di soal yang sebelumnya kan. Ini lanjutan dari soal sebelumnya. Ya, contohnya ini katanya ada O-nya udah ketahuan, O-nya adalah 1.000, terus ada K0-nya 0,2 itu dari 20%. Nah, jadi kalau kita mau cari V adalah KO adalah O bagi V. Maka V adalah O bagi KO. V-nya adalah 1.000, KO-nya adalah 0,2. Maka dapatlah V-nya 5.000. Nah, terus untuk mencari di sini adalah mencari S adalah V dikurang P, yaitu 5.000 dikurang P-nya 1.000. Jadi ini di soal awal ya, belum soal yang 1.000 naik ke 3.000. Soal awalnya kan yang pertama kali. Yang ini. Nah, ini dia. Laba operasinya 1.000, terus tadi ya kan, nilai pasar utangnya 1.000. Oke. Oke, di sini lanjut kita dapat S-nya adalah 4.000. Udah dapat S dapat, maka kita akan mengetahui berapa sih biaya modal saham, yaitu KE adalah dengan E bagi S. Ya, jadi masih di soal sebelumnya, E-nya adalah 850. E itu tadi kita udah tahu sebelumnya, E adalah 1.000 dikurang 150 ya. Jadi 850.
1000 adalah O, ini adalah F-nya. Jadi E adalah O dikurang F. F itu dapat dari 15% kali 1000. 1000-nya itu adalah O. Ya. Jadi E-nya adalah 850 dibagi S-nya adalah 4000. Maka KE-nya adalah, itu kita kalikan dulu sampai 100%, itu berarti 21,25%. Oke, KE-nya adalah segini. Ya, dengan kalau KO-nya stabil, maka KE-nya ya malah meningkat menjadi 21,25%. Kalau tadi kan KE-nya yang stabil 20%, KO-nya yang meningkat. Ya, kalau yang sebelumnya kan di sini ya, KE-nya tetap 0,2, maka yang misalnya utangnya 1000, dapatnya KO-nya 19,05, kalau utangnya 3000 ya, maka jadinya biaya modalnya 17,39%. Biaya modalnya menurun. Kalau di sini kalau KO-nya tetap, maka biaya modalnya menjadi 27,5%. Jadi kalau KO-nya 20%, ya biaya modalnya jadi 27,5%. Maaf. Ini yang di sini ya sebelumnya. Jadi 21,25%. Sorry. Nah, ini kalau yang kedua tadi yang naik jadi 3000. Kalau tadi kan yang masih sama. Ya, jadi kalau KO-nya tetap, jadi kalau yang pakai metode net income approach, KI-nya tetap 20%. Kalau pakai net operating income approach, KO-nya yang tetap 20% ya. Di sini untuk yang kalau berubah jadi 3000 ya, apabila jumlah utang bertambah dari 1000 menjadi 3000. Maka seperti ini. Ya. Kita lihat perhitungan. Ya, masih sama di sini untuk mendapatkan V adalah ya, 0 dibagi KO, 0 O, O-nya 1000, KO-nya 0,2, jadinya 5000, V-nya masih sama. Nah, terus nilai pasar utangnya sekarang jadi B-nya berubah jadi 3000. Dari 1000 ke 3000, maka S-nya jadi 5000, S-nya adalah V dikurang B. Ya karena dari mana sih V kurang B? Ya dasarnya V sama dengan B tambah S. Jadi untuk cari S sama dengan V kurang B. Untuk cari B, V kurang S begitu. Jadi S sama dengan V kurang B itu 5000 dikurang 3000. Itu 2000. S-nya adalah 2000. Ya, V-nya adalah 5000. Nah, udah tahu V sama S, berarti kita juga lanjutannya tadi di sini 550 dari soal yang kedua ya. Ini tadi E-nya 550 yaitu dari O dikurang F. Jadi untuk mencari KE, E bagi S. E-nya adalah 1000 kurang 450. 450 ini dari 15% kali 3000. Ya. Jadi KE-nya adalah 550 dibagi S-nya adalah 2000 kali 100%, maka jadilah dapat 27,5%. Ya, jadi KE-nya di sini setelah utang yang bertambah 3000 jadi 3000, ternyata KE-nya meningkat. Kalau tadi kalau KO kan ya KE-nya dengan B1000, KE-nya 20%, KO-nya itu kan 19%, 19 sekian persen. Untuk kalau B-nya jadi 3000, ya KE-nya tetap 20%, maka KO-nya jadi 17 sekian persen. Jadi turun.
kalau B-nya naik dari 1.000 ke 3.000. Nah, kalau yang berikutnya B-nya 1.000, KO-nya tetap 20%, maka KE-nya adalah 21 ya, tadi koma sekian persen. Nah, kalau misalkan B-nya dinaikin dari 3.000 ya, naik, terus KO-nya tetap 20%, maka KE-nya malah naik 27, sekian persen. Ya, ini malah naik. Jadi kalau KO-nya tetap, utangnya naik, maka KE-nya naik. Sementara kalau KO, ya, kalau KO-nya tetap, ya, kalau KE-nya tetap 20% ya, 20%, terus utangnya naik dari 1.000 ke 3.000, maka KO-nya menurun malah. KO dari 19% ke 17% turun. Ya, di sini kalau KO-nya tetap, KE-nya dari 21 ke 27 malah naik ya. Kalau hutangnya dinaikkan. Seperti itu. Jadi pengaruh perubahan struktur modal terhadap harga pasar saham berdasarkan pendekatan net operating income tadi. Ya, jadi kalau harga saham mulai Rp10 harganya, nilai pasarnya 4.000, berarti jumlah saham yang beredar sebanyak 400 lembar. 400 lembar itu dari 4.000 bagi 10. Dengan menggunakan tambahan hutang membeli saham beredar, maka jumlah saham yang bisa dibeli sebanyak 2.000 lembar. 200 lembar. Itu 2.000 bagi 10. Nah, tadi S-nya adalah 2.000. 2.000 bagi 10 ya 200 lembar. Nah, sehingga jumlah saham yang masih beredar adalah 200 lembar. Kan tadi ada 400 lembar saham kan yang kita bisa beli dengan yang kita punya, utang yang kita punya cuma 200 lembar. 200 lembar lagi masih beredar dengan nilai 2.000. Atau dengan kata lain harga saham 10 tetap tidak berubah. Jadi 2.000 adalah 2.000 bagi 200 10 gitu maksudnya. Jadi 2.000 ini ya, 2.000 dibagi 200 ya tetap 10. Kalau tadi kan berubah ya. Jadi sisanya beredar tetap 10. Ini grafik pengaruh struktur modal terhadap biaya modal berdasarkan pendekatan net operating income. Ya, jadi kalau KO-nya stabil, KI-nya stabil, KE-nya malah yang meningkat. Oke. Ya, jadi berdasarkan pendekatan net operating income tidak ada struktur modal yang optimal. Maksudnya ada pendekatan tradisional. Ini traditional approach, pendekatan tradisional mengemukakan ada struktur modal optimal, yaitu struktur modal yang dapat dimaksimumkan, dapat memaksimumkan nilai perusahaan atau meminimumkan biaya modal perusahaan. Dengan menambah utang pada mulanya, perusahaan dapat menurunkan biaya modalnya atau KO dan meningkatkan nilai perusahaan. Walau tingkat kapitalisasi saham meningkat karena bertambahnya risiko. Peningkatan tersebut tidak melebihi manfaat yang diperoleh dari penggunaan utang yang biayanya atau KI lebih murah. Jadi kalau pendekatan tradisional ini ya nggak pakai perhitungan ya. Jadi hanya pendekatan yang sifatnya teoritis. Untuk yang berikutnya terakhir ada Modigliani-Miller position. Jadi ada Modigliani-Miller position 1 ya. Nanti ada position 2. Oke. Nah, untuk position 1 mendukung pendekatan NOI ya, net operating income. Perubahan struktur modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Jadi menurut Modigliani-Miller ini nilai perusahaan tidak dipengaruhi oleh struktur modal, melainkan dipengaruhi oleh investasi yang dilakukan perusahaan dan kemampuan menghasilkan laba. Langsung dikemukakan Modigliani-Miller, pasar modal sempurna, asumsinya ya, pasar modal sempurna, expected value bagi semua investor sama, nilai yang diharapkan ya expected value namanya. Terus perusahaan dapat dikelompokkan dalam kelas risiko yang sama, terus tidak ada pajak pendapatan perusahaan. Asumsinya kalau pakai pendekatan Modigliani-Miller position 1 atau position 1. Proses arbitrage di sini jika kedua perusahaan memiliki struktur modal yang berbeda berdasarkan pendekatan tradisional, ya nilai perusahaan yang menggunakan utang akan lebih besar dibandingkan perusahaan yang tidak menggunakan utang. Jadi nilai perusahaan yang menggunakan utang lebih besar akan lebih tinggi daripada perusahaan yang menggunakan utang lebih kecil. Jadi bahasanya gini, semakin banyak utang nilai perusahaan semakin tinggi. Ya. Terus
Mogliani Miller berpendapat perbedaan nilai tersebut tidak akan berlangsung lama karena terjadi proses arbitrage. Ya, arbitrage ini sehingga kedua perusahaan tersebut sama. Nanti akan ada penyesuaian. Dengan nilainya sama mau utangnya besar utang kecil. Nah, misalkan perusahaan A dan B sama kecuali perusahaan A tidak menggunakan utang sedangkan perusahaan B punya utang 30.000 dengan bunga 12%. Ya, perusahaan A laba bersih 10, perusahaan B 10 juga, 10.000. B bunganya nggak ada, ya karena dia nggak utang. Terus perusahaan B bunganya 3.600 karena ada utang, 12% dari 3.600 ya ini maksudnya. Jadi coba kita rinci. Oke. Nah, di sini oke, 3.600 ini adalah dari 12% kali 10. 3.600. Ya, yang ama nggak ada perubahan ya. Nah, di sini contohnya kalau udah ketahuan tingkat kapitalisasi sahamnya, contohkan di sini 10.000 ya, di sini perusahaan B E-nya jadi 6.000 ya, E-nya adalah 10.000 ya dikurang 3.600 ya, jadi adalah 6.400 E-nya ya. Terus nilai pasar sahamnya di KE E sama S ya, KE sama dengan E dibagi S ya. Nah, sini contohnya tingkat kapitalisasi sahamnya yang ini tadi 15%, yang ini 16% ya. Nah, asumsinya di sini digunakannya. Jadi contohnya di sini 10 bagi 5 dibagi 15% dapat 6.000 66.000. Kalau ini 6.000 dibagi 0,16 dapat 40.000. Nilai pasar utang 0 ya, karena dia nggak punya utang maka biaya bunganya 0 ya. Gitu. A itu tidak utang, B utang dengan bunga 12%, utangnya 30.000 ya. Nilai pasar utang 30, jadi 40 tambah 30 nilai perusahaan 70.000. Nah, kalau untuk nilai perusahaan tanpa utang jadi 66.000. Nah, yang punya utang tuh lebih gede ya kan? 66 sama 70. Lebih gede yang 70 kan? Nah, KO-nya adalah O bagi V ya. O-nya 10.000 bagi V. Otomatis pokoknya kalau biaya modal perusahaan ya yang ini untuk yang perusahaan B lebih kecil daripada perusahaan A. Karena nilai putar perusahaannya lebih besar perusahaan B ya. Dengan berutang nilai perusahaan lebih besar daripada yang tidak berutang. Di dalam Mogliani Miller ini yang position 1 seperti itu. Oke, proses arbitrage berlangsung sebagai berikut. Jadi Mogliani Miller ini berpendapat dengan investasi di perusahaan A, investor perusahaan B dapat memperoleh pendapatan yang sama tanpa meningkatkan risiko. Sehingga investor B menjual sahamnya dipindahkan ke A, menjual 1% saham perusahaan B. Nah, di sini adalah menjual 1% saham perusahaan B, terus 400 nanti dari mana? Terus ada 1% dari utang perusahaan 300, terus dengan bunga 12%, 1% membeli perusahaan A 667. Nah, jadi seperti ini. Ya. Untuk tentuannya ya, ini ada dari yang sini ya, nilai pasar saham. Oke ya, untuk perusahaan B adalah 40.000. Jadi 400 itu dapat dari 40.000 ya, dikali 1%. Jadi 400 untuk yang 1% dari utang perusahaan, 300 itu dari ini 30.000 ya. Jadi 30.000 kali 1%. Dapatnya 300. Nah, ini bunganya tetap sama 12%, terus membeli 1% saham perusahaan A 667. Ini perusahaan A sahamnya 667 ya. Hapus dulu biar nggak salah.
ya, 667, 66, 667 kali 1% juga. 1% sama dengan 667. Oke ya. Nah, dari situ. Terus berikutnya, pendapatan bersih investasi saham A itu 15%. Di sini dapatnya tadi tingkat yang diharapkan tadi 15% ya. Terus di sini bisa kita lihat tadi ini ya 15%. Nah, ini dia tingkat investasinya 15%, kalau yang B 16%. Jadi untuk yang perusahaan A 15% kali 666,67 ya, ini tadi pembulatan aja nih yang ini. Ya kalau didesimalkan 666,67 ya. Jadi kalau misalkan ini tadi didesimalkan 666,67, dibulatkan jadi 667 gitu maksudnya. Ya, tapi sini perhitungannya memakai yang desimal. Jadi 15% dari 666,67 adalah Rp100. Pinjaman 12% dari 300 adalah 36. Jadi pendapatan bersihnya adalah 64. Kalau kita investasi di saham A, ya 15% tingkat pengembaliannya ya. Dari sini 15%. Jadi tingkat ya 15%. Sahamnya A itu 606,67 atau 667 ini ya dapatnya 100. Terus tadi untuk pinjaman yaitu 12% ya dari 300 ya. Nah, 12% dari 300 yaitu 36 ya. Jadi 100 kurang 36 sama dengan 64 gitu maksudnya. Ya, pendapatan dikurang bunganya kan harus dibayar ya ke apa yang meminjamkan. Jadi penerimaannya 100, pengeluarannya 36. Jadi pendapatan bersihnya 64. Kalau di saham B 16% kali 400 ya. Maksudnya di sini yang 16% ini tadi dicontohkan 16%. Nah, di sini yang untuk yang A, yang B-nya adalah 16%. Ya karena dia nih saham B-nya 400. Ya, jadi ini ketentuan kalau yang A ya. Terus yang ini kalau yang B. Ya. Sudah ada 16% kali 400 sama dengan 64. Sama ya, 64. Dengan pindahan investasi pasar dari B ke A, maka terjadi proses arbitrage. Jadi kalau misalkan ada perpindahan yang dari B itu menjual 1% sahamnya, terus kemudian minjam 1% utang dari perusahaan B, atau berutang 1% dari perusahaan B, terus jika dia membeli 1% perusahaan A, maka sama akan pendapatan bersihnya, yaitu kalau investasi sama bersihnya 64, kalau investasi saham B 64 juga ya. Terbukti setelah proses arbitrage, investasi A dan B menghasilkan pendapatan investasi yang sama. Oke ya. Oke, jadi sama-sama 64. Ini namanya ya. Nah, berikutnya contohnya yang berikutnya. Nah, untuk mobil eliminator position tool, ini asumsinya apabila pasarnya tidak sempurna ya, maka perubahan struktur modal dapat mengurangi biaya modal perusahaan dan nilai perusahaan. Salah satu indikator pasar tidak sempurna adalah adanya pajak, yaitu pajak pendapatan perusahaan dan pajak pendapatan pribadi. Untuk misalnya contohnya pajak pendapatan perusahaan, contohnya misalkan perusahaan Sina dan Yuna punya EBIT yang sama. EBIT itu adalah laba kotor ya. Di sini atau bisa juga nanti dikaitkan dengan laba operasi, yaitu 2000 perusahaan Sina tidak punya utang sedangkan perusahaan Yuna punya utang ya. EBIT atau laba operasi. Ya, yang punya utang 5.000, yang nggak punya utang 2.000. Bunganya 12% yang punya utang. Yaitu Yuna 12%, utangnya 5.000, tarif pajak sama dengan 50% ya, 0,5. Jumlah pendapatan yang diterima pemegang saham dan kreditur pada perusahaan yang menggunakan utang lebih besar daripada perusahaan yang tidak menggunakan utang.
Di sama sini pendapatan yang pakai utang lebih besar daripada yang tidak menggunakan utang. Ini contohnya, EBIT adalah earning before interest and tax, pendapatan sebelum bunga dan pajak. EBT adalah earning before tax, pendapatan sebelum pajak. EAT adalah earning after tax, pendapatan setelah pajak. Oke ya. Contohnya di sini adalah Sina dan Yuna. Sina 2000, Yuna sini EBIT-nya 2000, tapi dia punya utang 5000 ya. EBIT-nya sama-sama 2000 tapi punya utang 2000. Nah, di sini kita bisa jelaskan. Oke. Nah, di sini untuk ketahui untuk utangnya sama, EBIT-nya sama, EBIT sama-sama 2000. Ya, sama. Terus Sina tidak utang. Yuna utang 5000 dengan bunga 12%. Ya. Di sini EBIT kalau misalkan dia nggak ada bunga maka 2000, bunganya 0, maka EBT-nya 2000, ini juga 2000. Ya, untuk 600 itu di sini 12% kali 5000. Dapatlah 600. Oke ya. Terus untuk EBT-nya adalah 2000 kurang 600. Jadi ini sebenarnya pengurangan. 2000 kurang 600 dapatlah 1400. Pajak 50% ya dari EBT. 50% dari 2000 ya 1000 ya. 50% kali 2000 ya ini 50% kali 1400 ya, dapatnya 700 sama dapatnya 1000. Maka 1400 kurang 1700 adalah 700, 2000 kurang 1000 adalah 2000. Jadi laba bersihnya earning after tax-nya 1000 untuk yang Sina, yang Yuna adalah 700. Nah, pendapatan pemegang saham dan kreditur adalah yang ini 1000, yang ini 700. Dari mana sih dapatnya gitu kan? Dari mana? Ya di sini ada keterangannya. Ya. Bagi perusahaan menggunakan utang, total pendapatan terima oleh pemegang saham dan kreditur lebih besar adalah 300 atau sama dengan bunga tarif pajak yaitu 600 kali 0,5. Ya, lebih besar. Jadi kalau ngitungnya sebenarnya dia si Yuna ini dapat kan karena duitnya tadinya harusnya dapatnya 1300, dari mana? Ya dia dapat 700 terus buat bayar bunganya 600. Sebenarnya pendapatannya dia ada 1300. Cuman yang bersihnya ya 700 ini. Kalau yang Sina ya pendapatannya cuman 1000 karena nggak bayar hutang. Jadi benar-benar dapatnya cuman yang aslinya ya itu tadi, cuman dapat 1000 karena dia tidak punya utang. Jadi sebenarnya kalau yang si Yuna sebenarnya dapat 700 tapi dia sebenarnya secara realnya dapatnya 1300 karena 600-nya digunakan untuk bayar bunga utangnya seperti itu. Jadi sebenarnya pendapatan saham dan krediturnya lebih banyak yang Yuna, yaitu yang punya utang daripada yang Sina seperti itu. Ya. Nah, present value tax shield jika perusahaan menggunakan utang permanen jangka panjang. Ini ada rumusnya, present value-nya adalah TC kali R kali B dibagi R sama dengan TC kali B. Ya, jadi present value tax shield adalah TC kali B. TC adalah tarif pajak, B adalah jumlah utang, R adalah suku bunga. Jadi misalkan di sini TC tax shield-nya 50%, jadi 0,5 kali 5000, dapatlah 5000 adalah hutangnya nih ya. Ya, jadi kalau misalnya kita mau pakai ya di sini tuh tadi soalnya 5000 adalah hutangnya ya, jadi 5000 adalah ini adalah hutang itu, hutang si Yuna ya 2500. Atau kalau kita pakai tax shield-nya per menggunakan bunga ya, di ini ada 12% sama aja, hasilnya tetap sama 2500 ya. Rumusnya ini kan kalau yang ini
pakai rumus ini, kalau yang ini pakai rumus ini. Gitu. Terus nanti ada nilai perusahaan yang menggunakan utang atau leverage firm. Nah, di sini value of leverage firm ini value if on leverage dan residual of tax shield. Jadi nilai Cina adalah 1000 bagi 0,16 yaitu tingkat pengembaliannya. Ya, di sini 6.250. Ya, tingkat pengembalian dari modal sendiri karena dia nggak pakai utang, 16% itu karena dia nggak pakai utang. Terus nilai tekstil perusahaan dia menggunakan utang 2.500 sehingga Yuna adalah 6.250 tambah 2.500 ya. Jadi 8.750. Pendapatan membagi saham biasa. Itu yang ada tandanya itu merupakan tanda bintang merupakan pendapatan bagi saham biasa. Terus untuk yang bintangnya 2 adalah kayak sebenarnya bagi S, nilai Cina, nilai pasar saham Cina karena tidak ada hutang ya. Ini ketentuan yang tadi sebelumnya nih ya, tanda bintang. Oke. Terus nanti ada pajak pendapatan perusahaan dan pajak pendapatan pribadi. Dalam praktek pajak pendapatan perusahaan dan pajak pendapatan pribadi selalu ada ya. Memang selalu ada pendapatan perusahaan, pajaknya dikenakan, pendapatan pribadi juga kena. Seperti itu. Jika pendapatan atas utang dan saham dikenakan tarif pajak yang sama, maka total pendapatan terima pemegang saham dan kreditur pada perusahaan yang menggunakan utang lebih besar daripada perusahaan yang tidak menggunakan utang. Intinya yang menggunakan utang memiliki total pendapatan yang lebih besar daripada yang tidak menggunakan utang. Kalau yang tadi nilai perusahaan lebih besar yang menggunakan utang daripada yang tidak. Jadi memang kalau dari carut pandang yang menggunakan utang itu lebih besar nilainya daripada yang tidak menggunakan utang. Karena juga dia menggunakan utang juga nggak sembarangan perusahaan lain atau misalkan bank atau pihak lain memberikan utang ke dia karena pasti ada alasannya. Tidak semua pihak dapat hutang atau dapat diberikan hutang. Jadi kalau misalkan kita diberi hutang berarti kita dipercaya seperti itu. Ya ini nanti ya, perbandingan totalnya untuk pendapatan megang saham dan kreditur antara leverage firm dan unleveraged firm ya. Ada Sina dan Yuna. Di sini pendapatan utangnya kalau Sina 0 karena nggak pakai utang, Yuna 600. Ya. Tadi ya di sini dia bisa hitung pendapatannya 600 itu yang pembayaran dari 12% kali 5.000 ya 600. 180 berarti 30%. Jadi di sini contohnya personal tax itu pajak pribadi 30%. Berarti kalau yang nggak pakai utang 0, berarti kalau Yuna 30% dari 600 berarti 180. 600 dikurang 180 adalah 420. Nah untuk pendapatan sahamnya ya karena dia nggak ada di sini utang maka masih sama 1.000. Kalau dia tadi 7.000 kan karena ada utang. Nah, terus personal tax-nya 30% berarti ada lagi di sini nih. Pendapatan sahamnya 1.000 di 30% dari 1.000 adalah 300, 1.000 kurang 300 700. Terus kalau pendapatan saham untuk yang Yuna karena ada utang 700, 30% dari 700 adalah 210. Maka pendapatan saham setelah pajaknya 490. Nah, totalnya di sini ya, kalau yang si Sina kan karena di sini 0, di sini 700 maka 0 tambah 700 ya 700. Kalau yang Yuna di sini ada 420, di sini 490 berarti 420 tambah 490 berarti 910. Ya. Jadi 90 itu dari 420 pendapatan utang setelah pajak dan pendapatan saham setelah pajak. Jadi ada dua komponen ya, menghitung ini ya dan menghitung ini. Jadi ini dua komponen sebenarnya. Nah, baru nanti digabungkan antara hasil ini dengan hasil yang ada di sini. Seperti itu. Ya. Present value tax shield jika ada pajak pribadi dan pajak perusahaan. Nah, ini contohnya di sini PV tax shield-nya 1 min 1 dikurang TC dikali 1 min TPS dibagi 1 min TPD kali B. Ya, TPS pendapatan saham, TPD pendapatan utang, TC pajak pendapatan perusahaan, B jumlah utang. Nah, pada TPS sama dengan TPB, maka PV tax shield TC sama dengan B yang tadi itu ya. Kalau TPS sama dengan TP. Jadi pendapatan saham dengan pendapatan utang itu sama. Maka TC kali B rumus awalnya.
Ya kalau beda ya pakai rumus yang ini. Ya, terus ada biaya kebangkrutan. Jika perusahaan menambah utang, maka risiko kebangkrutan akan semakin besar. Ya, kalau banyak utang ternyata tahunya nggak mampu bayar utang nanti ya. Jadi sebenarnya utang itu bagus karena untuk operasional semakin lebih besar. Produksi misalkan tadi yang bisa produksi 2.000 jadi produksi 3.000 gitu misalkan. Tapi ingat, utang itu memiliki resiko, yaitu resiko tidak mampu membayar utangnya. Nah, jika perusahaan menambah utang, maka resikonya adalah kebangkrutan akan semakin besar, sehingga pemegang saham menuntut tingkat pengembalian yang lebih besar gitu. Jadi kalau misalkan kita pakai utang besar, si investor yang menanam, si kita misalkan perusahaan Z, kita berutang kepada pihak bank. Nah, kita punya investor yang menanam saham di perusahaan kita. Nah, si investor ini ingin tingkat pengembaliannya lebih besar karena perusahaan menggunakan utang. Otomatis kalau perusahaan menggunakan utang, ada risiko kebangkrutan. Terus ada begitu dengan menggunakan utang berarti operasional perusahaan menjadi lebih besar dari yang tadinya produksi 2.000 unit jadi 3.000 unit misalkan gitu. Otomatis si investor ya mau tingkat pengembalian yang lebih besar dong. Ya, berani menanggung risiko berarti gini ya, Pak. High risk high return. Kalau sistemnya kalau di investasi gitu. High risk artinya adalah resiko yang tinggi, high return. Pengembaliannya juga tinggi. Jika resikonya tinggi, maka tingkat pengembalian diharapkan juga tinggi. Terus pengaruh penggunaan utang terhadap tingkat pengembalian diharapkan pemegang saham adalah positif. Jadi kalau semakin banyak gunain utang, maka harusnya pengembalian utangnya lebih banyak positif. Ya karena tadinya kita cuma mampu produksi 2.000 unit, jadi 3.000 unit harusnya tadinya kita nggak mampu membiayai cuma membiayai 10 pegawai, kita jadi mampu membiayai 12 pegawai hingga jadi produksinya meningkat dan lain-lainnya sehingga kinerja makin baik. Intinya gini, kalau menggunakan hutang, investor berharap tingkat pengembaliannya juga semakin bertambah. Karena apa? Kinerjanya juga harusnya bertambah. Jadinya pokoknya hutang menyebabkan kegiatan perusahaan semakin lebih besar skalanya, nah, otomatis harusnya labanya lebih besar. Grafik pengaruh penggunaan utang terhadap tingkat pengembalian diharapkan pegang saham. Ya di sini ada nih grafiknya tanpa utang, terus ada dengan biaya kebangkrutan, premi risiko, tanpa biaya keuangan. Ya, oke, silahkan dilihat. Terima kasih. Sampai di sini tentang teori struktur modal.